Hah? Kurikulumnya ganti lagi? Hai, Hai, belajar bareng yuk. orang kurikulumnya ganti. Hah? Ganti? Ini Emang apa sih perbedaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanka, kembali lagi di Podcast Semanka. Aku Diayu Purbaningsih Dan aku Adelia Putri. Di sini kita akan berbagi cerita tentang kurikulum Merdeka dan juga K13, tentunya tetap di Podcast. Potska. Oke Dia, kita kenalan dulu nih dengan narasumber yang sudah hadir pada kali ini. Hai, boleh dong sebutin nama dan kelasnya? Perkenalkan semua, nama aku Merinda, aku dari kelas 11 IPS 4. Halo, kenalin nama aku Aprilia dari kelas 101. Nah oke baik, jadi perkenalan ini sudah nih Dia. Kira-kira untuk judul podcast kali ini apa sih Dia? Judul podcast kita kali ini yaitu Kurikulum Merdeka dan K13. Mana nih yang lebih menarik? Wah keren sekali, jadi langsung saja nih kita tanyakan kepada narasumber yang udah ada di depan kita. Oke Merinda, menurut kamu apa sih kurikulum K13 itu? Nah, kurikulum K13 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Di kurikulum K13 ini ada KI dan KD. KI itu adalah kompetensi inti dan KD itu adalah kompetensi dasar. Di setiap KI itu terdiri dari beberapa KD gitu. Dan KD-nya itu ada 3 aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan ada aspek sikap gitu yang dinilai. Untuk Aprilia sendiri kan April ini sebagai siswi kurikulum Merdeka. Menurut April apa sih kurikulum Merdeka itu? Menurut saya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memfasilitasi siswa sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Gitu. Oke keren sekali, jadi kita tadi sudah mendapatkan jawaban dari mereka bahwa perbedaan di kurikulum Merdeka dan juga kurikulum K13. Nah untuk selanjutnya ada pertanyaan apa nih Dia? Untuk selanjutnya Merinda dulu nih, gimana sih rasanya jadi siswi kurikulum K13? Rasanya kalau ditanya rasanya, alhamdulillah untungnya masih seneng-seneng aja walaupun ada banyak tugas tapi masih bisa lah dihandle gitu. Jadi untuk sampai saat ini belum ada sedih-sedihnya, senang terus gitu ya? Enggak, bukan berarti gitu dong. Pastinya ada di setiap pembelajaran pasti ada hambatannya gitu. Tapi ya gimana, kita sebagai pelajar juga harus berusaha gimana sih caranya biar bisa paham dan belajar itu tetap menyenangkan gitu. Wah keren sekali, semangat sekali ya ini teman kita. Iya benar. Oke untuk April sendiri bagaimana nih rasanya menjadi siswa kurikulum Merdeka? Jadi menurut saya atau yang saya alamin sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan kurikulum pertama kali. Nah, jadi awalnya tuh saya masih bingung gitu, apa sih kurikulum Merdeka ini gitu. Terus gimana gitu konsep pembelajarannya gitu. Tapi selama saya jalani kurang lebih 1 semester ini, saya tuh jadi tahu oh ternyata kurikulum Merdeka itu seperti ini. Sebentar, maksud yang seperti itu gimana sih Pril? Oh, jadi gini. Kan di kurikulum Merdeka itu mencangkup 2 aspek, yaitu intrakurikuler dan juga project. Kalau intrakurikuler itu ya seperti pelajaran biasa gitulah. Nah, kalau project ini itu ada project P5 atau project penguatan profil pelajar Pancasila. Wah, menarik sekali ya Kak. Selain intrakurikuler juga ada projectnya. Iya betul sekali, tapi untuk kurikulum K13 dan juga Merdeka ini jangan kita jadikan sebagai pesaing ya, karena keduanya juga sama-sama ada sisi baiknya. Nah itu tadi teman-teman, kita sudah tahu nih bagaimana rasanya di kurikulum Merdeka maupun di K13. Nah untuk selanjutnya kita tanya yuk, gimana sih rasanya penyampaian pengajaran di kurikulum ini? Di kurikulum K13 dulu ya. Nah, kalau di K13 itu pengetahuan selalu dibarengi dengan keterampilan gitu. Jadi setiap ada penjelasan selalu dibarengi dengan keterampilannya gitu. Nah itu tadi kita sudah tahu nih bagaimana penyampaian di pengajar kurikulum K13 ini. Lalu untuk kurikulum Merdeka sendiri nih gimana nih April? Nah, penyampaian di kurikulum Merdeka ini, guru itu lebih menekankan pada memfasilitasi siswa tentang pembelajaran berdiferensiasi.
Nah, berdiferensiasi sendiri itu mencakup 3 aspek, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan juga produk. Nah, berdiferensiasi sendiri itu artinya kan berbeda-beda. Jadi setiap murid atau setiap siswa itu mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda, kesiapan belajar yang berbeda-beda, gaya belajar, lingkungan, dan juga daya dukung yang berbeda-beda pula. Wah, ternyata cukup menarik juga ya Iya, perbedaan betul di sekali. antara kedua kurikulum ini. Iya. Lalu selama ini kendala yang kalian alami itu seperti apa sih kira-kira? Bisa dari Aprilia dulu. Kalau dari saya ya, kan kurikulum Merdeka itu baru di 2022 ini, baru saya masih di kelas 10. Jadi banyak kata-kata asing yang mungkin belum saya tahu gitu. Kayak P5. P5 itu kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di proyek ini itu menekankan pada kerjasama atau berkelompok gitu kan. Nah, kalau kelompok itu kan kadang tuh ada yang suka sulit buat diajak kerjasama gitu. Contohnya gini, ada salah satu teman itu yang sulit buat diajak kerjasama. Saya bilang gitu, kalau nanti kamu mencari materi ini ya gitu, tapi dia tuh nggak segera ngirim materinya ke saya gitu. Jadi dia yang berjalan lambat, saya tuh yang pengen cepat-cepat Ingin gitu. lari. Iya. Oke. Jadi apalagi itu tadi ini dia kalau kurikulum Merdeka yang kemarin saja baru terbentuk itu untuk kendalanya cukup rumit ya, cukup susah juga. Nah, bagaimana kalau untuk kurikulum K13 ini? Oh, kendalanya ya. Kendalanya itu di K13 siswa kami dituntut untuk belajar mandiri dan berpikir lebih kritis. Sementara kemampuan setiap siswa untuk mencari sumber belajar, untuk memilah, mengolah itu kan berbeda. Jadi mungkin itu yang menjadi salah satu kendalanya gitu. Mungkin bisa dijelaskan untuk belajar mandiri itu seperti apa sih? Belajar mandiri di sini siswa yang dituntut untuk lebih aktif. Bukan berarti tidak ada peran guru di sini. Guru tetap memberikan pembelajaran, namun siswa tidak terpaku pada penjelasan guru atau buku saja. Bisa dari berbagai sumber dan ada banyak sekali sumber ya. Jadi siswa tidak terpaku dan lebih aktif gitu. Intinya lebih aktif gitu sih. Berarti kesimpulannya pada kurikulum Merdeka ini kita dituntut untuk bekerja sama. Iya. Sedangkan di kurikulum K13 kita dituntut untuk aktif. Iya, siswanya lebih aktif. Oke, jadi itu tadi beberapa kendala yang telah dialami dari perbedaan di kurikulum Merdeka dan juga K13. Nah, lalu untuk programnya nih ada apa saja sih di kurikulum K13 ini? Program baru, kalau program baru ada ekstrakurikuler sama muatan lokal. Karena kita di Jawa ya, jadi muatan lokalnya itu bahasa Jawa gitu. Jadi cuma bahasa Jawa aja ya Kak untuk program baru yang ada di kurikulum K13. Baik, untuk kurikulum Merdeka ini untuk programnya ada tambahan apa aja nih April? Di kurikulum Merdeka ini sebenarnya sama di kurikulum K13. Jadi ada ekstrakurikuler sama muatan lokal bahasa Jawa. Nah, kalian kan sudah mendengar dari kurikulum K13 maupun Merdeka. Untuk April sendiri kira-kira tertarik nggak sih untuk mencoba kurikulum K13, dan untuk Merinda, apakah Merinda juga tertarik untuk mencoba kurikulum Merdeka? Coba dulu jawab. Buat saya ya, Iya. saya sebenarnya kalau dibilang tertarik, saya juga tertarik ke kurikulum Merdeka dan K13. Jadi gini, kan kurikulum itu ada plus minusnya. Jadi ada dampak positif buat siswa gitu. Jadi kan kalau di kurikulum Merdeka itu ada project, mungkin itu yang bisa menambah pengalaman kita. Tapi kalau ditanya, itu saya lebih memilih K13 ya, karena dari SD sampai SMP itu kan K13, jadi ya mudah beradaptasi gitu. Baik, untuk Merinda sendiri kira-kira gimana? Kalau aku karena udah lama di kurikulum 2013 ini ya, jadi kayak wah ada kurikulum baru nih, kayaknya menarik, ada project dan hal-hal baru yang nggak ada di kurikulum 2013 gitu. Jadi gimana sih rasanya, kepo deh, pengen tahu rasanya gitu. Jadi masih ada rasa untuk penasaran, pengen Iya. masuk di situ ya ini dia. Kalau dia sendiri kira-kira milih mana nih? Kalau saya sendiri kayaknya lebih tertarik ke Merdeka. Oh, ke Merdeka. Oke. Kalau Adel gimana? Kalau aku mungkin dua-duanya aja deh.
Oke, tadi kan kita udah tanya nih bagaimana programnya, terus untuk penyampaiannya. Lalu ini kita mau tanya, kalau Merinda kan sekarang di kurikulum K13 nih, tapi pertanyaannya di sini adalah pandanganmu terkait kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ini kan kurikulum baru ya, baru diterapkan tahun kemarin gitu. Jadi diharapkan bisa lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Siswa juga harusnya bisa lebih semangat, lebih aktif untuk belajar, apalagi dengan banyaknya proyek dan hal-hal baru, harusnya bisa lebih paham dengan materi yang dipelajari gitu. Kira-kira untuk Aprilia sendiri nih, gimana pandangan April terkait kurikulum K13? Menurut pandangan saya, kurikulum 2013 itu lebih menekankan pada sikap sosial dan juga sikap spiritual, yang keagamaan gitu. Oke, jadi tadi kan kita udah tahu nih dia pandangan mereka tentang perbedaan kurikulum ini. Kamu tahu nggak sih kalau yang sekarang duduk di kelas 10 itu besok di kelas 11 akan ada penjurusan loh? Emang iya? Iya, terus kita tanya nggak sih ke April kira-kira dia mau ngambil jurusan apa nih? Gimana nih Pril, kira-kira di kelas 11 nanti kamu pengennya ngambil jurusan apa? Rencananya sih aku mau ngambil jurusan IPA ya, soalnya kalau di jurusan IPS tuh kurang suka membaca, menghafal gitu, jadi ke IPA aja gitu. Oke, jadi sama dengan kita juga IPA nih. Di sini saya IPS sendiri ya. Nah itu tadi untuk Aprilnya lebih milih ke jurusan IPA kayak kita ya dia. Lalu untuk Merinda sendiri yang berada di kurikulum K13, bagaimana pendapatmu dengan target nilai KKM 75 nih? Itu kan di semua mata pelajaran 75, dan nggak semua anak itu bisa dan mahir di semua bidang gitu. Jadi mungkin itu yang menjadi PR untuk kita. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya, karena wah KKM-nya 75 nih, gimana caranya supaya kita bisa capai target itu, melebihi target itu. Jadi secara nggak langsung kita akan belajar lebih giat gitu. Tinggal kita lihat dari sudut pandang mana dulu. Kalau kita lihat dari sudut pandang negatifnya, kita mungkin akan merasa terbebani. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, mungkin kita akan merasa terdorong gitu dengan adanya KKM ini. Berarti semua itu tergantung cara kita melihat dari sudut pandang mana. Iya, betul sekali. Untuk April, gimana sih rasanya jadi angkatan pertama di kurikulum Merdeka ini? Saya cukup mengapresiasi diri saya sendiri karena dari awal itu yang nggak tahu apa-apa jadi bisa untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dengan adanya proyek P5 ini. Oke, jadi tadi waktu kita tanyakan ke April tentang kurikulum Merdeka itu banyak ke prakteknya ya dia? Iya, benar. Jadi untuk Merinda sendiri yang sekarang di kurikulum K13, kira-kira ada nggak rasa bosen mungkin kalau di kurikulum ini? Bosen ya, sebagai pelajar pastinya kadang ada. Kayak polanya kan terus berulang ya, kita belajar cari materi, diterangkan, kadang praktek, presentasi. Nah pola-pola yang berulang itu nggak ada hal yang baru, jadi kadang buat bosen gitu. Jadi gini Merinda kan, Merinda dari sejak SD sampai SMA kan tetap memakai kurikulum K13. Nah itu gimana? Bosen atau mungkin ingin pindah kurikulum? Kalau tadi kan udah disinggung juga kayak menarik gitu, tapi kalau pindah kurikulum kayak nggak ada apalagi udah stay di K13 udah mau ya? kelas 3 ya, kalau tiba-tiba pindah kan ini nggak lucu ya, materinya udah beda. Tapi kalau untuk pindah jurusan kira-kira kepikiran nggak kayak kita di jurusan? Saya sudah cinta dengan IPS. Terima kasih. Kita IPA aja ya. Merinda, April, ternyata kita sudah cukup lama berbincang-bincang mengenai kurikulum K13 dan juga kurikulum Merdeka dengan keunikannya masing-masing. Tapi Sobat Potska, yakinlah bahwa perubahan kurikulum itu merupakan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dan kita sebagai seorang pelajar yang baik harus menyambut secara positif setiap perubahan yang terjadi. Iya betul sekali, dan juga saya jadi ingat nih petuah dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan juga pengajaran di negara ini harus berdasarkan kebudayaan dan juga kemasyarakatan bangsa menuju ke arah kebahagiaan batin dan juga keselamatan lahir. Baik Merinda dan April, terima kasih banyak telah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama Sobat Podcast. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. SMA Negeri 1 Kademangan, maju bersama wujudkan generasi emas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.